Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Res. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film ini akan berfokus pada kehidupan dua orang kakak beradik yang memiliki dua karakter yang saling bertolak belakang. Di mana Ranveer Singh yang merupakan seorang kakak, ia sangatlah berwibawa, intelektual, dan merupakan pemimpin di banyak perusahaan milik keluarga Singh. Sedangkan Rajiv Singh, si adik, adalah pribadi yang urak-urakan, manja layaknya seorang adik kepada kakaknya, dan begitu ketergantungan terhadap alkohol. Dan meskipun begitu, hubungan keduanya berjalan dengan baik, yang mana Ranveer begitu menyayangi adiknya itu. Selain Rajiv, Ranveer memiliki dua orang gadis cantik yang hadir di dalam kehidupannya, yaitu Sonia yang merupakan seorang model di salah satu perusahaannya. Dan memang Ranveer sendiri memiliki ketertarikan kepada Sonia. Dan terakhir, Sophia, si sekretaris manis yang diam-diam mencintai Ranveer, si bosnya itu. Lanjut, di suatu hari, Ranveer nampak sedang berada di arena pacuan kuda, di mana dirinya akan bertaruh di dalam perlombaan tersebut dengan mengikut sertakan kuda miliknya. Di tempat itu juga, Rajiv hadir dengan maksud ingin melihat kuda kakaknya yang ikut berlomba. Sayangnya, di dalam pertandingan tersebut, kuda milik Ranveer dapat dikalahkan oleh kuda milik pesaingnya, Kabir Ahuja, yang mana karena itu dengan sombongnya Kabir dapat meledek kekalahan Ranveer. Ranveer dan Rajiv sendiri menyadari adanya kecurangan di dalam kemenangan Kabir itu. Akan tetapi, Ranveer nampak begitu tenang menyikapinya, karena ternyata di hari lainnya ia sudah menyiapkan pembalasannya dengan meledakkan mobil si joki pengkhianat. Di lain hari, seperti tak pernah mengalami kekalahan, Ranveer pun mengadakan sebuah pesta. Dan di pesta itu, untuk pertama kalinya Rajiv bertemu dengan Sonia yang Ranveer perkenalkan sebagai temannya. Dan di scene ini, Rajiv tidak dapat menyembunyikan ketertarikannya kepada Sonia, di mana saat pesta usai, Rajiv mengatakan hal tersebut kepada Ranveer dalam keadaan mabuk. Ranveer yang mendengarnya pun nampak begitu terkejut, karena ternyata si kakak beradik tertarik kepada satu wanita yang sama. Namun begitu, Rajiv mengatakan bahwa ia akan berhenti minum jika ia bisa mendapatkan Sonia, di mana hal itu membuat Ranveer berpikir semalaman akan tindakan apa yang harus ia lakukan. Kemudian di keesokan harinya, Ranveer yang sudah rapi dengan jasnya menemui Rajiv yang baru bangun tidur di kamarnya. Ranveer membahas ucapan Rajiv semalam tentang Sonia, dan meminta Rajiv untuk datang ke restoran agar dapat makan siang dengan Sonia. Dan hal itu menandakan bahwa Ranveer sebagai kakak akan mengalah untuk kebaikan adiknya itu. Di siang itu juga, mereka berdua memang bertemu dengan Sonia, dan ketika Ranveer mengajak Sonia untuk makan siang, tak lama Ranveer pun mengangkat telepon dari pembantunya, dan berpura-pura sedang berbicara dengan kekasihnya yang meminta Ranveer untuk segera menemuinya. Itulah taktik cerdik Ranveer, di mana karena alasan itu Ranveer dapat meninggalkan Rajiv dan Sonia berduaan. Rajiv tak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu, karena di hari-hari berikutnya ia selalu dapat membuat Sonia merasa spesial dengan perlakuan-perlakuannya, hingga pada akhirnya mereka berdua pun menjadi pasangan kekasih. Lalu di suatu kesempatan, Sonia pun membahas pernikahan kepada Rajiv, dan bukannya jawabannya yang Rajiv lontarkan kepada Sonia mengingat dirinya yang begitu mengejar Sonia. Sebuah fakta tak terduga pun Rajiv ungkap di sini ini, di mana Rajiv tahu semua tentang masa lalu Sonia dan tindak kriminalitas yang pernah ia lakukan sebelumnya. Rajiv sebenarnya hanya berpura-pura mencintai Sonia, dan semua itu ia lakukan untuk sebuah rencana jahat yang sudah Rajiv persiapkan untuk Ranveer kakaknya. Di scene ini, belang keduanya terlihat, dan kepada Sonia, Rajiv pun menjelaskan bahwa ia ingin membunuh Ranveer demi uang asuransi $100 juta milik Ranveer. Selain itu, Rajiv juga sudah muak dengan perlakuan Ranveer yang membuat Rajiv merasa seperti tidak ada apa-apanya dibanding Ranveer. Rajiv yang tahu semua tentang Sonia mengajak Sonia bekerja sama dengan bagiannya sebesar $20 juta.
dan berpura-pura menikah agar Ranveer tetap percaya kepada mereka. Kemudian, scene beralih ke perlombaan pacuan kuda. Ranveer kembali mengikuti perlombaan tersebut dan bersaing dengan Kabir. Akan tetapi, pada lomba kali ini, Ranveer sudah mengetahui kecurangan apa yang akan Kabir lakukan, sehingga Ranveer pun dapat mengantisipasi kecurangan tersebut. Untuk beberapa saat, perlombaan berlangsung. Dan meski yang menang itu kuda milik Kabir, Kabir sendiri merasa hancur karena seharusnya kuda Ranveer lah yang menang. Hal itu membuat Kabir rugi 100 juta dolar. Dan Ranveer mendatangi Kabir untuk balik mencemooh kemenangannya namun dengan kata-kata yang rasis. Singkat cerita, Rajiv dan Sonia menikah. Akan tetapi, di hari pernikahan mereka itu, Rajiv kembali mabuk-mabukan. Dan hal itu membuat Ranveer begitu marah kepada Rajiv hingga menamparnya. Kemudian, scene beralih ke malam berikutnya, di mana saat itu sedang hujan deras. Di dalam rumah, Rajiv mengatakan rencana liciknya kepada Sonia, yang mana Sonia harus menjebak Ranveer ke dalam sebuah skandal bersamanya. Dan di malam itu juga, Ranveer yang sedang berada di kandang kudanya memang nampak didatangi oleh Sonia. Sonia menceritakan penderitaan pernikahannya kepada Ranveer dengan maksud membuat Ranveer agar semakin merasa bersalah. Sementara itu, di dalam rumah yang hangat, Rajiv dapat memperhatikan keduanya melalui kamera yang tersembunyi, termasuk pada saat Sonia memberi kehangatan kepada Ranveer dengan memeluknya, hingga akhirnya keduanya pun melakukan tanam benih di atas jerami. Selanjutnya, rencana Rajiv pun ia lanjutkan dengan mendatangi kantor Ranveer dan berpura-pura frustasi karena tahu Sonia sudah selingkuh dengan seorang pria. Maksud Rajiv sendiri ialah untuk menekan mental Ranveer secara perlahan dengan banyaknya kesalahan-kesalahan yang sudah Ranveer lakukan. Lalu, di lain hari, di sebuah dermaga, Sonia menceritakan beberapa rencana Rajiv kepada seseorang di depannya, yang mana ternyata orang itu adalah Ranveer. Memang banyak skandal dan permainan pikiran di dalam film ini. Untuk itu, tetap perhatikan spoilernya baik-baik ya guys. Oke lanjut, singkatnya 2 hari kemudian Ranveer yang baru pulang untuk urusan bisnis dari Cape Town langsung ditelepon Rajiv yang memang sudah begitu menunggunya bersama dengan rencana-rencana liciknya. Di dalam telepon Rajiv berteriak memaki Ranveer, di mana ceritanya Rajiv sudah mengetahui bahwa Ranveer lah selingkuhan Sonia itu. Rajiv pun mengancam akan bunuh diri dari atas gedung kantor Ranveer agar Ranveer mendatanginya ke sana. Ranveer yang sudah tahu rencana jahat Rajiv itu tetap berusaha masuk ke dalam permainan Rajiv. Dan saat keduanya sedang duduk di pinggir gedung, Sonia pun datang dan langsung mendorong Ranveer hingga hilang keseimbangan. Sesaat sebelum terjatuh, Ranveer sempat berpegangan pada tembok, namun dirinya tetap saja terjatuh ke bawah gedung. Di malam itu juga, penyelidikan langsung dilakukan dengan datangnya detektif Ardi atau Robert Da Costa untuk menangani kasus tersebut. Ardi yang suka makan buah bersama asistennya Minnie yang tell me tidak nampak seperti yang dilihat, karena mereka dapat segera membaca sebuah kejanggalan yang mana hal itu membuat Rajiv menjadi sangat kesal. Investigasi Ardi pun terus berlangsung di keesokan harinya. Dan setelah mengetahui bahwa Ranveer memiliki asuransi sebesar 100 juta dolar, Ardi pun semakin yakin bahwa ada sebuah permainan dalam kasus yang ia tangani itu. Tak beberapa lama, di tengah investigasinya itu, Ardi sedikit teralihkan dengan Sophia yang menangis di kantor mengetahui Ranveer yang sudah meninggal. Ardi pun menanyai Sophia, dan Sophia mengaku bahwa Ranveer itu adalah suaminya, karena beberapa hari yang lalu mereka berdua sudah menikah di Cape Town. Sontak saja hal itu membuat Rajiv dan Sonia begitu terkejut. Merasa jika Sophia itu adalah batu sandungan baru bagi mereka, Rajiv dan Sonia pergi menemui Franco, si pembunuh bayaran. Rajiv pun memberikan foto calon korban yang harus Franco habisi, dan memberi Franco imbalan di muka. Beralih ke tempat Sophia. Di apartemen Sophia, nampak seseorang yang berusaha masuk, di mana Sophia memang sendirian tinggal di apartemen tersebut. Dan ketika Sophia yang sudah mulai waspada, dirinya dengan cepat ditarik oleh orang misterius tersebut, di mana ternyata orang itu adalah Rajiv. Memang sebuah permainan dan skandal yang sangat besar.
Ternyata Rajib sudah menyusunnya dengan sangat rapih dan Sophia lah sekutunya. Sedangkan Sonia sendiri hanya Rajib manfaatkan sebagai senjata pembunuh dengan iming-iming 20 juta dolar palsu. Karena pada kenyataannya, di hari Rajib dan Sonia mendatangi Franco, sebenarnya orang yang harus Franco bunuh di dalam foto adalah Sonia sendiri, di mana hal itu akan dilakukan setelah Sophia mendapatkan uang asuransi Ranveer. Kemudian di kantor Ardi, dirinya merasa janggal dengan sertifikat pernikahan Ranveer dan Sonia. Sertifikat itu memang asli, namun tinta tanda tangan Ranveer berbeda dengan tinta tanda tangan Sophia. Dan untuk mencari pembuktian lebih lanjut, Ardi dan Minnie pun pergi ke Cape Town untuk menyelidiki hal tersebut. Di Cape Town, berdasarkan kesaksian pegawai kantor Ranveer, Sophia tidak ada bersama Ranveer pada siang hari karena mengeluh sakit. Lalu Ardi pun mendatangi kantor pernikahan di Cape Town dan menanyakan kedatangan Sophia dan Ranveer ke tempat tersebut. Saat ditunjukkan foto Sophia, petugas pernikahan itu mengkonfirmasinya. Akan tetapi, saat menunjukkan foto Ranveer, si petugas mengaku bahwa bukan pria yang ada di dalam foto yang menikah dengan Sophia. Dan karena kantor tersebut memiliki fotonya, ia pun menunjukkannya, di mana ternyata yang menikah itu adalah Rajib dan Sophia. Ardi yang sudah tahu tentang skandal Rajib dan Sophia secara langsung dapat memergoki kemesraan mereka berdua saat sedang berlibur di pantai. Sementara itu, Rajib yang sudah muak pun secara to the point menawarkan bagian kepada Ardi. Dan Ardi sendiri tanpa menolaknya meminta 25% bagian serta 8% untuk pajak dengan pemberian catatan bersih terhadap kasus tersebut. Lalu di hari berikutnya, Rajib yang berpura-pura mandi sengaja menggeletakkan surat asuransi agar terbaca oleh Sonia, di mana hal itu dimaksudkan agar Sonia mengikuti Rajib yang akan pergi menjemput Sophia dengan beberapa koper uang. Sonia merasa dikhianati, dan Sonia terus mengikuti mobil Rajib hingga sampai ke sebuah balkon gedung di mana dirinya dijebak oleh Rajib untuk datang ke sana, karena ternyata Franco yang telah siap dan dengan cepat menabrak mobil Sonia. Sonia sendiri terpojokan di ujung balkon, dan betapa mengejutkannya, Ranveer yang ternyata masih hidup datang menyelamatkan Sonia dengan sangat tepat waktu. Franco sendiri terus berusaha mengejar Sonia yang berlari, sedangkan Ranveer terus berusaha menghentikan Franco, hingga pada saat Sonia terpojok lagi, Ranveer akhirnya dapat melumpuhkan Franco dan menghentikan mobil tersebut tepat sebelum menabrak Sonia. Sonia benar-benar begitu takut dibuatnya, dan Ranveer pun berusaha untuk menenangkannya. Ranveer meyakinkan Sonia bahwa semuanya berjalan sesuai dengan yang Ranveer rencanakan. Kemudian, Rajib dan Sophia yang sudah berhasil mendapatkan uang asuransi Ranveer tidak dibiarkan bersenang-senang begitu lama, di mana saat memasuki rumah milik Ranveer, mereka pun dikejutkan dengan sebuah rekaman di villa saat keduanya liburan di sana. Dan saat layar televisi mati, nampaklah bayangan Ranveer yang mengatakan bahwa perlombaan belumlah selesai karena Ranveer belum benar-benar mati. Rajib sendiri begitu terkejut melihat kakaknya yang seperti ia melihat hantu. Ranveer mengatakan bahwa dirinya sudah dari lama mengetahui rencana Rajib untuk membunuhnya, dan Ranveer tetap diam untuk terus mengikuti permainan adiknya itu, termasuk tentang Sonia. Di mana pada saat pesta itu, Ranveer sengaja mengenalkan Sonia lebih dahulu kepada Rajib sebelum Rajib yang menemui Sonia. Dan pada kenyataannya, Rajib tidak lebih unggul dari Ranveer, karena dia yang membuat sebuah permainan, namun dia yang malah masuk ke dalam permainan Ranveer. Rajib sendiri merasa tidak terima dengan kasih sayang yang ia terima dari Ranveer, karena Rajib merasa kasih sayang itu hanya membuatnya menjadi seperti orang kedua yang tampak lemah. Dan karena itu, Ranveer mengajaknya balapan mobil untuk sekali lagi membuktikan siapa yang lebih unggul. Saat hari perlombaan tiba, ternyata mereka berdua berlomba dengan saling bertukar mobil, di mana saat perlombaan berlangsung, keduanya nampak begitu ahli. Dengan mobil milik Ranveer, Rajib tidak mengalami masalah. Akan tetapi, mobil yang Ranveer kendarai mengalami remblong, di mana itu adalah kecurangan yang lagi-lagi Rajib lakukan. Rajib pun begitu puas,
Dan di tengah kegembiraan Rajib, ia ditelepon Ranveer yang memberitahu bahwa mobil itu sudah dipasang bom yang akan meledak jika kecepatannya kurang dari 100 km per jam. Kehidupan kakak beradik itu sama-sama ada di ujung tanduk. Si kakak yang tak bisa menghentikan mobilnya sekalipun ia ingin, dan si adik yang harus terus menjalankan mobilnya dengan begitu cepat sekalipun ia mampu berhenti. Di jalanan yang sedikit ramai, keduanya berusaha mengendalikan mobil masing-masing. Namun di sini, Rajib yang lebih nampak sangat kerepotan dengan kondisinya itu. Hingga pada satu titik, mobil yang Rajib kendarai menabrak sebuah box mobil dan membuatnya terpental jatuh hingga meledak menabrak mobil besar di depannya. Sedangkan mobil Ranveer yang sedikit lebih lambat darinya melaju menabrak gentong-gentong air di pinggir jurang. Ranveer dan Sonia yang selamat keluar dari dalam mobil menyaksikan Rajib dan Sophia yang tewas terbakar. Dan Ranveer pun mengatakan bahwa sebenarnya tidak pernah ada bom karena Ranveer memang berlomba dengan jujur. Singkat cerita, uang asuransi 100 juta dolar pun kembali cair, di mana yang sekarang adalah milik Rajib. Uang tersebut dibawa oleh Sonia yang memang tercatat sebagai istri Rajib dengan ditemani oleh Ranveer yang menyamar sebagai seorang supir. Kemudian di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh Inspektur Ardi, dan dari pertemuan keduanya dapat kita ketahui bahwa Ardi ternyata teman Ranveer yang dari awal sudah bekerja sama dengan Ranveer mengatur semua rencananya, termasuk sandiwara saat Ranveer terjatuh dari gedung, di mana Ranveer sebelumnya sudah dipasangi tali pengaman oleh Ardi. Dan tubuh yang jatuh itu ternyata hanya sebuah boneka. Benar-benar sangat matang kan guys rencana milik Ranveer itu. Dan untuk semua kerjasama di antara keduanya, Ardi pun mendapatkan sekantong uang dari Ranveer yang merupakan uang asuransi Rajib. Di akhir scene, setelah keduanya berpisah, Ardi dan Mini nampak dipermainkan oleh Ranveer, di mana tas yang mereka terima itu berisikan sebuah bom. Mini sendiri begitu terkejut, dan Ranveer yang kembali menghampiri mereka hanya mempermainkan Ardi dengan sebuah bom palsu, seraya menegaskan bahwa siapa saja yang berusaha mengkhianatinya atau berusaha ingin membunuhnya akan dapat Ranveer ledakan dengan mudah. Lalu mobil keduanya pun berjalan di arah berlawanan, dan film Res pun berakhir. So guys, itu alur cerita dari film Res. Jika suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung tumbuh kembangnya channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching. See you on the next video and haleluya!